Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Angga ya? Iya, salam kenal Mas. Alhamdulillah. Saya Salam Angga kenal Mas dari Angga. Tunas Unggul Astra. Salam kenal Mas Angga. Sehat Mas Angga? Alhamdulillah sehat Mas. Mas Isan gimana nih Alhamdulillah. Mas kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Meskipun cukup padat ya kegiatan-kegiatan di Astra ya menjelang bulan puasa. Masya Allah. Di sini sudah hadir ya teman-teman pendengar podcast Agi yang saat ini telah bersama kita nih Mas Isan. Ya, Mungkin kita hari ini akan ngobrolin terkait safety di Astra ya Mas ya. siap-siap Mas Angga. Pertanyaan pertama nih Mas Isan. Nah, Kesibukannya akhir-akhir ini di Astra itu ngapain sih Mas? oke, sebelumnya terima kasih ya Mas Angga ya. Ini saya cukup appreciate sih diundang di sini gitu ya. Padahal masih banyak ya yang lebih expert ya dari saya Mas Angga. Cuman cukup appreciate saya ketika diundang oleh Mas Angga di sini gitu. Thank you ya Mas Angga Sukron. Kalau sehari-hari ya Mas Angga, ya, Iya, iya, kesibukannya. saya itu di tahun 2023 ya pindah ke Astra Head Office gitu ya, karena sebelumnya kami di operation gitu ya. Kesibukan sehari-hari sebenarnya kalau di kami di Astra, terutama di divisi ESR gitu ya, ini memang kami cukup banyak berkecimpung atau berhubungan dengan operation dan juga kebutuhan terkait dengan bisnis gitu ya di perusahaan grup Astra. Terutama ya pasti yang menyangkut terkait dengan safety. Meskipun dalam hal ini sebenarnya safety itu cukup erat juga sama kesehatan kerja, Mas Andra. Jadi makanya di beberapa tempat berbicaranya terkait dengan EHS gitu ya atau K3 gitu ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi ya itu tadi kalau terkait dengan beberapa kesibukan di ESR ya kami cukup touch ya dengan teman-teman di operation terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan dari sisi bisnis, terutama terkait dengan sistem manajemen maupun implementasi K3 atau safety di grup Astra secara keseluruhan. Sangat menarik ya teman-teman podcast Hmm, Agi. Pertanyaan berikutnya nih Mas Isan, terkait ya. tentang safety di Astra ya Mas ya. Hmm. Boleh nggak sih Mas diceritain secara sederhana untuk teman-teman Masjid Musola Grup Astra terkait safety, apa aja sih yang telah dilakukan oleh Astra? Oke, sebenarnya begini, kalau berbicara terkait dengan safety, mungkin ada baiknya kita harus melihat gitu ya, histori yang sudah dijalankan sebelumnya gitu ya, oleh para pendahulu kita gitu ya, oleh Bapak Ibu manajemen yang sudah lebih dulu gitu ya, mengawali atau menggawangi safety di Astra. Sebenarnya mudah sih, Mas. Mungkin kalau teman-teman di sini pernah dengar gitu ya, ataupun mengalami gitu ya, menjalankan sistem, tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah Astra Green Company. Jadi Astra Green Company itu Mas Angga, itu suatu sistem gitu ya, suatu standar yang dimiliki oleh Astra, di mana ini menjadi kewajiban yang harus diimplementasikan di seluruh grup bisnis Astra. Ya, dengan teman-teman manufaktur, teman-teman pertambangan, perkantoran, dan sebagainya. Jadi ini semacam dokumen standar gitu ya, yang menjadi guidance atau panduan implementasi terhadap proses bisnis di grup Astra. Nah, kalau berbicara terkait Astra Green Company, ini aspeknya cukup luas, Mas Angga. Kita atau AGC itu sendiri sebenarnya secara sistem itu kita adopsi gitu ya dari banyaknya standar atau peraturan pemerintah gitu ya di level nasional maupun juga beberapa standar ataupun peraturan di level internasional. Kita ramu, kita racik menjadi satu standar miliknya Astra gitu ya. Dan ini cukup applicable di semua grup dan juga ini bisnis Astra, Mas Angga. Event itu di pertambangan, di manufaktur, perkantoran, infrastruktur, jalan tol dan sebagainya. Pun itu juga akan cukup bisa menjadi panduan yang jelas gitu ya untuk teman-teman yang berkecimpung gitu ya di masjid maupun di musola. Nggak usah jauh-jauh deh Mas Aga. Kita sebenarnya di setiap perusahaan gitu ya pasti ada musolanya gitu ya. Kalau mungkin kita melihat skup perusahaan yang kecil gitu ya, mungkin adanya musola. Tapi di beberapa grup bisnis kita juga banyak juga yang memiliki masjid gitu ya. Nah,
gampangnya begini, gimana implementasi safety kalau untuk di masjid musola gitu ya. Kita lihat yang pertama mungkin yang paling gampang gitu ya, proses-proses apa aja yang ada di masjid gitu ya. Jadi kita harus melihat dari proses apa aja nih, Mas Angga, yang ada di masjid. Mulai dari jamaah datang, terus wudhu, atau mungkin sebelum wudhu silaturahmi dulu, kadang-kadang seperti itu ya. Silaturahmi ngobrol di teras. Wudhu berarti penggunaan air, terus juga banyak cipratan, area basah, licin, dan sebagainya. Masuk ke area masjid, sholat sunnah, dan juga sholat wajib, berdoa, dan sebagainya. Maka aspek-aspek proses gitu ya, mulai dari jamaah datang, sampai beribadah, sampai selesai, itu melalui banyak activity atau sub-activity tadi gitu ya. Maka tentunya paling gampang adalah kita harus bisa menganalisa resiko gitu kira-kira Mas Angga. Mungkin cukup biasa ya kita ambil air wudhu gitu ya, cukup biasa lah, sudah common, sudah menjadi syarat sahnya sholat gitu ya. Namun dalam perjalanannya gitu ya, mungkin ada beberapa yang belum memahami banget gitu ya, bahwa habis kita wudhu paling tidak gini deh, matiin keran gitu ya. Terus ciprat-cipratannya air wudhu itu kalau bisa diminimalisir, meskipun air cukup melimpah tapi kita kurangi lah ya mudorotnya gitu ya, supaya tidak berlebihan penggunaan air. Karena apa? Karena cipratannya air tadi bisa membuat lantai cukup licin. Sementara yang datang jamaah dari manapun gitu ya. Kalau di masjid di perusahaan mungkin lingkupnya perusahaan. Tapi kadang ada ketika sholat Jumat gitu ya, masjid juga memperbolehkan jamaah dari luar perusahaan gitu ya untuk datang yang notabene mungkin beliau-beliau tidak atau belum pernah datang ke masjid, terus baru mengenali, oh wudhunya di sini, oh lantainya ternyata licin tapi dia nggak paham dan sebagainya. Hal-hal kecil itu bisa menjadi wujud nyata, Mas Angga, untuk implementasi atau pelaksanaan safety gitu ya di area kita. Tentunya misalnya di area masjid ataupun di area musola seperti itu. Yang kedua mungkin gini Mas Angga, kalau misalnya ada masjid musola yang sedang renovasi gitu ya, pasti kan banyak tukang dan sebagainya. Maka tentu banyak aspek bahayanya gitu ya. Tukang itu bekerja ganti plafon di ketinggian gitu ya. Maka ada berbagai macam keharusan atau kewajiban yang harus dilaksanakan supaya tukang tersebut mengerjakan pekerjaannya dengan aman gitu ya. Nah, kita sebagai pengurus masjid harus bisa memastikan itu gitu ya. Menegur tukang selalu selamat dalam bekerja dan sebagainya. Hal-hal simpel itu sih Mas Angga yang bisa kita laksanakan ya, sebelum kita ke arah yang lebih besar. Masya Allah, terima kasih banyak Mas yang tadi udah jelasin ya. Ternyata sebenarnya dari Astra sendiri juga kita udah diminta ya untuk memperhatikan safety itu ya dari hal-hal terkecil tadi contohnya untuk Betul. bahkan dari skalanya untuk musola dan masjid ya Mas ya di grup Astra gitu. Iya, betul sekali Mas Angga. Ya. Nah mungkin berikutnya nih Mas pertanyaannya. Tadi kan Hmm. untuk masjid dan musola udah. Nah gimana dengan praktik safety-nya Mas untuk teman-teman kita yang berada di kantor, kebun, set ataupun cabang nih Mas? Sebenarnya cukup banyak gitu ya. Jadi begini, maka kita akan berbicara dalam skala yang lebih besar atau gitu ya, atau memang menjadi core bisnis kita, menjadi main proses, menjadi aktivitas utama gitu ya. Katakanlah suatu permisalan gitu ya, Mas Angga di bekerjanya gitu di agribisnis gitu ya, di salah satu anak perusahaannya Astra Agrolestari gitu ya. Nah, maka kita bicara terkait dengan sistem-sistem atau berbagai macam standar yang harus dilaksanakan oleh grup atau bisnis dari si perusahaan tersebut gitu ya. Nah, maka tentunya kami di Astra Head Office gitu ya memiliki beberapa, mungkin kira-kira ada 4 tugas pokok lah kira-kira Mas Angga yang menjadi role-nya ESR divisi dalam hal implementasi di safety di grup Astra. Misal gini ya, yang pertama terkait dengan policy and procedure. Kita atau ESR di head office harus bisa gitu ya menyiapkan, mengimplementasikan apa yang menjadi policy atau kebijakan yang related sama safety di seluruh grup bisnis Astra. Dan itu harus bisa menjadi panduan dalam hal melaksanakan implementasi proses gitu ya. Yang kedua terkait dengan operation gitu ya. Nah, kami juga sering ya, kami tetap berkolaborasi Mas Angga dengan beberapa expert atau PIC yang ada di operation, ada di grup bisnis. Jadi tidak melulu ini terkait dengan
yang membuat adalah dari ESR head office nih di Astra Pusat, tapi begitu masuk ke operation nggak nyambung, nah nggak. Jadi kita melibatkan expertise dari beberapa grup bisnisnya Astra. Karena apa? Karena kita harus memanage gitu ya. Apapun terkait aspek apapun lah terkait dengan safety, baik itu yang safety lebih kepada human-nya atau kepada pekerjanya maupun safety terhadap condition-nya. Dan terakhir seharusnya safety terhadap kelangsungan bisnis seperti itu. Dan yang ketiga adalah terkait dengan monitoring and control gitu ya. Jadi atas beberapa sistem yang kita jalankan bersama dengan grup bisnis Astra gitu ya, kita harus ada mekanisme monitoringnya, ada mekanisme kontrolnya gitu ya. Karena apapun suatu perjalanan atau aktivitas, tetap kita harus bisa memonitor sejauh mana implementasinya bagus atau enggak, cocok atau tidak, dipahami atau tidak, dijalankan atau tidak oleh manajemen maupun oleh pekerja atau teman-teman karyawan dan sebagainya. Sama mungkin yang keempat terkait dengan advisory gitu ya, advisory dan juga supporting. Nah, ini lebih kepada eh, komunikasi dua arah gitu Mas Angga. Jadi selain dari yang tadi di awal kita punya top down gitu ya terkait dengan kebijakan, tapi di sini secara whole bisnisnya Astra, secara komprehensif bisnisnya Astra, kita juga ada bottom up inisiatif. Jadi misalnya ada isu, ada pertanyaan, atau ada terkait dengan aktivitas yang butuh bantuan gitu ya dari teman-teman grup bisnis Astra, itu kita bisa akomodir, kita bisa diskusikan apa yang menjadi kebutuhan. At least itu hanya sebagai informasi maupun semacam project-project dan juga aktivitas terkait dengan benchmarking keluar grup bisnis Astra. Nah, itu akan kita akomodir gitu, Mas Angga. Nah, dari sini kalau berbicara terkait dengan program gitu ya, mungkin saya boleh spill dikit kali ya, Mas Angga ya. Beberapa program yang rasanya itu menjadi flagship gitu ya, atau menjadi konsentrasi lah untuk kita bersama, bukan hanya terhadap eh, Astra HU, tapi terhadap grup bisnis Astra gitu ya. Pasti ada mandatory key actions. Nah, ini yang hal yang cukup baru kita launching di tahun kemarin tuh ya. Ada MKA atau mandatory key actions gitu ya. Terus juga ada safety golden rules yang harus dilaksanakan oleh BPS Astra dan juga ada Astra Road Safety gitu ya. Ini suatu konsep gitu ya terkait dengan perilaku aman dalam berkendara maupun ada Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas gitu ya terkait dengan campaign-campaign baik itu internal maupun keluar perusahaan atau ke eksternal perusahaan. Kira-kira itu sih, Mas Angga. Beberapa dari sekian banyak aktivitas kita bersama dengan grup bisnis Astra terkait dengan safety. Ternyata eh, dari tim ESR Astra juga tidak hanya membuat kebijakan-kebijakan ya Mas ya atau polisi ya Mas ya, Hmm, tapi juga hmm, tetap gitu melibatkan ekspertis-ekspertis yang ada di grup Astra, lalu juga adanya monitoring, bahkan ada advisory dan supporting. Bahkan tadi juga sudah betul, dijelaskan gitu ya Mas ya, program-program kampanye yang sudah dilakukan oleh Astra gitu ya, terkait MKA dan lain sebagainya gitu Mas. betul, betul, Mas. Sebenarnya nanti kalau misalnya teman-teman pendengar di sini gitu ya, ada yang ingin, Mas, itu apa MKA, terus apa lagi gitu ya. Nah, boleh tuh nanti silakan bisa kontak ke Mas Angga atau ke saya gitu ya, itu kita diskusi lebih panjang, lebih dalam gitu lah kira-kira Mas. Nah, mungkin Hmm, karena Agi ini kan nantinya akan ada, kita kan punya agenda ya Mas ya, namanya ya. halal bihalal gitu ya. Dan di pagi Hmm, harinya itu kita ada kegiatan nih Mas terkait dengan ada namanya games ya ini, jelajah amalia seperti itu Mas. Dan di hmm. situ nantinya akan ada beberapa pos-pos ya yang terdiri dari games-games gitu berisi challenge-challenge yang temanya itu berbeda-beda nih Mas. Nah, salah satu temanya Oh, itu kita menginginkan tema terkait K3 nih Mas di salah satu challenge-nya. Nah, oke. kira-kira dari Mas Isan sendiri ada nggak sih Mas saran ya untuk pos tersebut gitu? Wah, menarik nih, Mas. Dulu tuh saya pernah ikut sih, tapi dulu banget gitu ya. Ikut Cerdas Cermat Asra Gema Islami gitu ya. Kayaknya termasuknya gitu-gitu ya. Jadi saya pernah ikut dan cukup seru lah ya. Bagus sih Mas kalau nanti ada tema atau challenge terkait dengan safety di beberapa aktivitas di Jelajah Amalia.
mungkin yang bisa diambil gitu ya sebagai tema atau terkait dengan challenging-nya apa gitu ya. Mungkin yang pertama bisa terkait dengan unsafe action dan unsafe condition, Mas, gitu ya. Mungkin saya spill sedikit gitu ya. Kalau terkait dengan unsafe action, ini lebih kepada perilaku kitanya nih, ya saya, ya Mas Angga, ya teman-teman pendengar sekalian gitu ya, terkait dengan perilaku yang tidak aman, gitu ya. Mungkin selama ini kita melaksanakan aktivitas normal, gitu ya. Tapi ternyata begitu ditelaah lebih dalam, banyak sekali unsafe action yang kita lakukan. Itu satu. Terus yang berikutnya terkait dengan unsafe condition. Nah, ini lebih kepada kondisi nih yang tidak aman, gitu ya. Kitanya mungkin aman gitu ya, bekerja dengan sesuai regulasi, sesuai SOP dan sebagainya. Tapi kondisinya nih yang nggak aman, jalannya berlubang, kalau kita berkendara naik motor gitu, terus harus bagaimana nih? Nah, kayak seperti itu. Maka mungkin tema unsafe action dan unsafe condition bisa tuh diangkat tuh, Mas Angga. Dan rasanya tidak melulu terkait dengan teman-teman di grup manufacturing maupun di kebun ataupun di tambang, tapi bisa jadi itu terhadap kehidupan sehari-hari gitu ya. Cukup simpel tapi manfaatnya cukup besar. Satu. Yang kedua adalah mungkin kalau saya boleh usulkan terkait dengan analisa resiko gitu ya. Nah, ini seperti apa? Banyak dalam sehari itu kita beraktivitas, baik itu di pekerjaan, di rumah, di jalan, maupun dimanapun gitu ya. Even itu saat beribadah pun gitu ya. Ada resiko-resiko yang membayangi gitu ya, membayangi kita. Tapi mungkin karena kita enggak kok Mas Iksan enggak apa-apa nih, aku kemarin kerja terus apa namanya tidak mematuhi SOP atau misalnya aku berkendara nggak pakai helm gitu ya, aman-aman aja kok gitu ya. Nah, ini yang harus kita rubah nih mindset mindset perilaku ini harus kita rubah gitu ya. Kita harus paham bahwa kalau kita nggak pakai helm resikonya ada. Mungkin belum saja gitu ya. Nah, kita harus paham tuh Mas. Enggak, kita udah bisa memanage, menganalisa resiko apa yang menjadi bahayanya ketika kita sedang melakukan pekerjaan maupun kita melakukan aktivitas di rumah maupun di jalan. Jadi itu yang kedua, analisa resiko terhadap bahaya. Terus mungkin yang ketiga lebih kepada yang terkait dengan sistem kali ya atau peraturan gitu Mas Angga. Atau ini bisa juga direfleksikan dalam bentuk perilaku berkendara gitu ya. Karena ini menjadi concern Mas Angga. Jadi saya, Mas Angga, dan juga teman-teman sekalian pasti berangkat kerja naik kendaraan. Mau itu pribadi, mau itu angkutan umum, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, perilaku berkendara itu menjadi concern kita sepanjang tahun dari dulu sampai sekarang gitu ya. Karena memang ini data yang ada gitu ya, menjelaskan bahwa ini cukup krusial gitu ya. Karena ini lebih kepada habit kita nih, kita pulang kerja atau berangkat kerja itu kan tidak ada SOP yang mengatur gitu ya. Karena itu aktivitas pribadi kita. Namun disinilah problemnya gitu ya. Ini menunjukkan bahwa perilaku kita, attitude kita safety apa sih? Nah, seperti itu. Jadi mungkin terkait dengan perilaku aman berkendara atau campaign perilaku aman berkendara itu bisa menjadi tema juga yang bisa diangkat, Mas Angga. Kalau mau dikerucutkan dalam level perusahaannya gitu ya, cukup bagus gitu. Misalnya kalau di teman-teman di kebun gitu ya Mas Angga di Astra Agro Lestari, itu kan sehari-hari kan jalannya adalah jalan kebun yang dia berbeda dengan jalan raya gitu ya. Pasti ada beberapa analisa analisa risiko yang berbeda tuh. Gitu ya. Mungkin juga ada beberapa standar yang cukup lebih ketat gitu ya. Nah, itu akan membentuk perilaku kita berkendara. Itu bisa diangkat juga tuh Mas Angga. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Hmm. ya, Mas ya. Nah, jadi begitu teman-teman pendengar podcast Agi sekalian, jadi tadi sudah di spill-spill nih sama Mas Isan terkait Hmm. tema salah satu pos kita nantinya di Jelajah Amalia, seperti itu. Wah, udah dibocorin dulu ya Mas Angga. Iya, nggak apa-apa Mas. Jadi kisi-kisi. Tapi bener sih supaya teman-teman bisa mencari tahu lebih dalam gitu ya. Sepakat, Iya, sepakat. betul Setuju. betul. Oke. Nah, mungkin ini Mas Hmm. boleh disampaikan nih Mas pesan-pesan atau harapan teman-teman grup Astra nih Mas di seluruh Indonesia, Ya. khususnya dalam penerapan safety Mas, baik di rumah maupun di lokasi kerja. eh Sebenarnya ini pesan untuk teman-teman secara umum dan juga untuk saya pribadi ya, Mas Aya. Karena jadi disclaimer dulu ya, nanti saya pun juga pasti
sering melakukan kesalahan gitu ya. Unsafe action saya juga melakukan gitu kan. Tapi kita yuk saling mengingatkan gitu ya. Mungkin pesan saya untuk teman-teman grup Astra sekalian gitu ya, dimanapun teman-teman bekerja gitu ya, terus proses bisnis apapun gitu ya, baik itu perkantoran, infrastruktur maupun yang lainnya gitu ya. Yang pasti satu, tetap ikuti aturan dalam bekerja gitu ya. Manajemen pasti juga sudah komit gitu ya terkait dengan implementasi safety di masing-masing perusahaan. Teman-teman di sini sebagai karyawan pun itu saya sebagai karyawan gitu ya harus mengikuti apa yang sudah menjadi peraturan dan ketetapan perusahaan. Tidak, jadi pastilah peraturan perusahaan itu dibuat atas dasar demi kebaikan bersama, demi kelangsungan bisnis gitu ya, supaya tetap sustain gitu ya. Maka sudah sepatutnya teman-teman mematuhi itu. Yang kedua mungkin begini, jika misalnya menemukan hal-hal yang tidak standar, tidak aman gitu ya, jangan ragu untuk satu, saling mengingatkan. Ingatkan teman sebelahnya gitu ya, kalau ada bahaya. Ingatkan next proses kita gitu ya, kalau ada bahaya gitu ya. Jangan malu, jangan sungkan. Karena kalau kita membiasakan itu, kita juga akan diingatkan oleh teman atau rekan kerja kita ketika kita mengalami atau melakukan tindakan tidak aman. Yang kedua tuh, begitu ya. Dan yang ketiga, safety itu dimulai dari diri kita sendiri, gitu ya. Sebelum kita menegur, menunjuk orang lain karena melakukan bahaya, gitu ya, atau tindakan beresiko, cek dulu di kitanya, apakah kita sudah cukup aman untuk bekerja, apakah kita sudah mempraktekkan, gitu ya, aman dalam bekerja dan berkendara misalnya. Nah, seperti itu. Sesimpel itu, gitu ya. Karena standar yang ada di perusahaan itu sudah cukup valid gitu ya untuk diimplementasikan. Jadi tidak ada dan tidak boleh seharusnya kita apa istilahnya ya, mengotak-ngatik atau sembunyi-sembunyi atau kucing-kucingan untuk kita melaksanakan atau melakukan tindakan berbahaya. Tidak ada alasan untuk itu ya teman-teman, karena safety dan keselamatan kerja itu menjadi haknya kita, gitu ya. Maka untuk kita mendapatkan hak-haknya kita, maka kita harus tahu kewajiban kita apa sebagai karyawan. Semua di sini sepakat bahwa ketika kita sudah menggunakan atribut perusahaan, menggunakan ID card perusahaan, kita sebagai karyawan, gitu ya. Maka kita harus wajib mengikuti apa yang sudah ditetapkan. Seyogyanya nanti kita akan mendapatkan hak kita sebagai karyawan. Dan termasuk adalah keselamatan bekerja, itu adalah hak yang harus kita dapatkan, tapi kewajibannya juga harus kita penuhi. Kira-kira itu sih, Mas Angga. Ini pesan untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman gitu ya, saling mengingatkan saja terhadap aspek safety di perusahaan. Makasih banyak nih Mas atas pesan-pesannya nih. Meskipun obrolan kita Ya. singkat ya Mas ya, tapi sepertinya daging semua ya Mas ya, cukup cukup ini cukup membahas gitu. Ini Ya, lebih kepada saya lebih dahulu mempelajari sih, Mas Angga gitu ya. Mungkin Bapak, Ibu-ibu, Mas Mbak yang pendengar di sini ada yang lebih expert. Saya juga cukup bangga nih kalau misalnya ada teman-teman yang bisa diskusi di luar forum ini gitu ya, Mas Angga ya. ya, baik. Ya, oke mungkin terakhir Mas, kami ucapkan Hmm. terima kasih pada Mas Ihsan yang sudah bersedia menjadi narasumber podcast Agi malam ini. Dan teman-teman semua yang telah mendengarkan, semoga obrolan hari ini menjadi manfaat bagi kita semua. Amin, amin. Kita tutup sesi ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.